Jangan-jangan justru dengan lenyapnya Anies dari peta politik PDIP, konstituen Anies semakin radikal untuk menghalangi Ridwan Kamil. Karena di Jakarta ini punya ciri khas bahwa seseorang yang tampil di Jakarta harus pro Persija. Itu aja udah poin yang betul-betul mendasar tuh. Nah, Ridwan Kamil tentu akan diolok-olok bahwa Anda kan jersey Anda tuh lain dengan jersey kami tuh. Halo, apa kabar? Saya Hizbun Arif dan bersama dengan Bung Rocky Gero. Bung Rocky, akhirnya Anies benar-benar tidak dapat tiket untuk maju di Pilkada Jakarta. Setelah PDIP satu-satunya harapan Anies dan sempat akan mencalonkan Anies, tapi last minute kemudian dibatalkan. Ya, fakta itu sudah terjadi. Anies tidak memperoleh tiket, Anies gagal, Anies dihalangi, Anies harus mengakhiri karir politiknya. Kan semua itu fakta hari ini. Tetapi selalu ada potensi untuk menghidupkan kembali harapan pada Anies kan. Tetapi harapan itu hanya mungkin secara rasional kalau Anies punya partai politik, punya kekuatan politik. Dan itu yang membuat gejala keunggulan individual itu harus tunduk pada kekuatan atau ketersediaan institusional. Nah, kapasitas Anies tentu tidak diragukan dalam pertandingan politik, tetapi dia tidak punya kemampuan untuk mendalilkan bahwa kapasitas dia itu bisa ditangkap dengan sempurna oleh partai-partai politik. Karena partai politik tetap akan kembali untuk menghitung 2029, tentu Anies itu jadi hambatan buat PDIP misalnya tuh. Orang mungkin juga mulai menghubungkan bahwa Anies memang kutu loncat dan udah ada ledekan semacam itu, berupaya untuk nyari dukungan di Demokrat lalu dia batalkan atau apapun yang terjadi pada saat itu, lalu pindah Nasdem segala macam. Nasdem juga hanya memanfaatkan Anies, PKB juga begitu. Lalu Anies beralih melirik kandang banteng mungkin bikin evaluasi bahwa ya nggak mungkin Anies itu disediakan untuk memimpin Indonesia, walaupun kapasitas intelektualnya terandal. Karena bagi PDIP ya masuk akal bahwa yang mesti memimpin Indonesia adalah dia, kader PDIP kan. Jadi hal yang secara realitas kita hadapi hari ini adalah faktor bahwa seseorang untuk ikut dalam pertandingan politik harus punya kendaraan sendiri kan, nggak boleh nebeng dan nggak boleh minta ditarik karena mogok misalnya. Jadi kemampuan bangsa ini untuk menilai proses politik atau harus kita tumbuhkan bahwa seseorang yang punya kapasitas pada akhirnya dibatalkan oleh ketiadaan dukungan politik. Dan dukungan politik kadang-kala memerlukan transaksi politik. Dan transaksi politik itu adalah uang. Jadi semua hal yang ada hari-hari ini menunjukkan bahwa kita masih belajar untuk melakukan pelembagaan politik. Jadi Anies sudah tidak perlu kecewa, karena itu konsekuensi karena Anda tidak punya partai politik kan. Simpel aja tuh. Tadi Anda menyebut kartu Anies itu masih bisa hidup sampai tahun 2029, tetapi dia perlu membentuk partai. Saya sih sepakat dari sisi kapasitas Anies ini tidak perlu diragukan ya. Tapi kan dia persoalannya selalu itu terbentur dengan dukungan parpol. Kalau kemarin Pilpres dia masih beruntung, tapi justru di Pilkada kali ini malah keberuntungannya itu ternyata menjauh dari dia. Sekali lagi ini soal kematangan politik tuh. Ya mungkin ada dendam, ada kekecewaan, tapi politik harus berlangsung karena kita tidak terpaku pada persaingan politik Jakarta. Kita berupaya untuk menyelamatkan negeri ini dari tutorisasi Jokowi. Kita berupaya untuk membersihkan negeri ini dari kotoran-kotoran politik yang ditinggalkan oleh dinasti Pak Jokowi. Kan itu intinya kan. Tidak ada problem personal antara oposisi dengan Jokowi. Kalau Pak Jokowi marah misalnya, ya marah pada kebijakannya sendiri kan. Demikian juga Anies kalau berupaya untuk menentukan diri sendiri, dia mesti ucapkan, mungkin dia akan bilang saya netral, tapi netral dalam keadaan sekarang ya buat rakyat Indonesia ngapain Anies netral? Bukankah dari awal Anda juga udah berselisih dengan Partai Demokrat? Bukankah juga dari awal Anda sebetulnya terjebak di dalam hegemoni Nasdem? Jadi semua ini pelajaran juga, bukan sekedar buat Anies, tapi buat kita, negeri yang sedang berupaya untuk melahirkan pemimpin. Anies tidak akan lenyap dalam perpolitikan.
kecuali ada pengkondisian bahwa Anies memang musuh bangsa. Anies kan bukan musuh negara. Anies dimusuhi oleh Jokowi, itu intinya tuh. Jadi kebesaran hati Anies juga akan menentukan dia masih mungkin atau sangat mungkin bisa beredar dalam sistem politik sampai 2009. Kan faktanya threshold sudah diturunkan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi, dan itu penanda bagus bahwa dengan partai kecil pun bisa masuk dalam persaingan 2009. 5 tahun ke depan semua orang akan cari partai-partai yang punya kapasitas mengucapkan kebersihan politik, dan sangat mungkin partai-partai yang sekarang kecil justru yang akan menuai pikiran-pikiran baru di 2009. Apalagi kalau ada partai baru yang betul-betul dari awal sekarang diposisikan untuk menghasilkan Indonesia yang berpikir. Nah, itu pentingnya Anies mulai berpikir untuk membentuk partai misalnya itu, dan bukan hal yang harus tergesa-gesa, karena belajar dari keadaan pelembagaan politik dalam demokrasi memang melalui partai politik. Dari inspirasi untuk memimpin juga harus datang dari percakapan di dalam partai politik. Bahwa kadernya itu kurang bermutu segala macam, itu urusan partai masing-masing. Tapi begitu demokrasi kita udah membentuk diri bahwa hanya melalui partai politik kebijakan itu bisa diwujudkan dalam bentuk kompetisi kepresidenan misalnya. Saya menangkap kekecewaan yang meluas di kalangan para pendukung Anies nih, dan jadi pertanyaan menarik kemana para pendukung Anies ini akan melabuhkan suaranya. Saya kira tidak mudah buat mereka ya memilih apakah kembali mendukung Susono terutama dari PKS yang berpasangan dengan Ridwan Kamil, atau tetap bertahan di PDIP Pramono Anung. Nah, pilihan lain itu yakni calon independen. Ya oke, hitungan pragmatisnya sekarang adalah suara Anies itu akan kemana. Tentu Anies kecewa karena tidak diloloskan oleh PDIP. Tetapi kalau yang diloloskan misalnya adalah Pramono dan Rano Karno sekarang, pertanyaannya potensial komunitas Anies ini mau kemana? Mau ke Ridwan Kamil atau mau ke Pramono tuh? Kan itu perhitungan kita hari ini supaya kita menjadi realis tuh. Jadi Anies juga akan dipaksa untuk mengucapkan promosinya tuh. Dia akan promosikan PDIP, nanti dia kesel pada PDIP, atau dia mau promosikan Ridwan Kamil yang pasti akan ditentang oleh Persija itu, oleh masyarakat Betawi, oleh elit kelas menengah Jakarta kan. Kan ini dilemanya di situ bagi Anies. Dia punya konstituen dan dia mesti alihkan konstituennya kemana. Itu yang juga ditunggu. Apakah Anies dengan rasional misalnya menganggap oke, dia ditolak oleh PDIP, tetapi dia percaya bahwa suara pendukung dia itu lebih baik diinvestasikan pada PDIP daripada pada Kim Plus. Kan itu juga ideologi sifatnya kan. Jadi akan dilihat misalnya di mana moral politik Anies itu. Dia akan jadi sangat pragmatis dan menganggap bahwa karena saya didapat oleh PDIP, atau bukan dibatalkan oleh PDIP, maka saya akan alihkan itu ke Ridwan Kamil. Berarti Anies pro Kim Plus, berarti Anies pro Jokowi, kan dasarnya itu kan. Jadi dilema itu mesti diselesaikan sendiri oleh Anies. Tentu saya bisa berdiskusi dengan Anies panjang lebar tuh, tetapi ini juga ukuran bagaimana kematangan politik itu diuji dalam keadaan kritis tuh, dalam keadaan krisis maksud saya tuh. PDIP tentu juga lempar isu, Anies mau kemana sih, mau dukung Ridwan Kamil. Oke, kalau begitu Anies bisa ditukar tambahkan nanti dengan jabatan sebagai gubernur Jawa Barat misalnya kan. Jadi sekali lagi gimmick atau political gimmick yang sekarang sedang berlangsung adalah upaya untuk menakar kapasitas Anies sebagai intelektual, Junto sebagai makhluk moral atau makhluk etis. Kemana Anies akan mengucapkan dukungannya pada Pramono Anung atau pada Ridwan Kamil? Ini bukan sekedar jebakan politis, tapi ukuran moral itu. Dan sekali lagi orang akan tagih pada Anies, kalau Anda ingin jadi oposisi ya tentu Anda akan berpihak pada PDIP, kan kira-kira begitu. Nah, tapi ini soal Anies sendiri tuh, kita hanya beri perbandingan. Ini saya kira sampai sekarang banyak sekali pertanyaan yang menarik, mengapa kemudian Megawati akhirnya memilih Pramono Anung, karena bagaimanapun juga sebagai Menteri Sekretaris Kabinet, Pramono Anung ini adalah orang dekat Jokowi, dan dia juga menyinggung dia setelah bertemu minta izin Pak Jokowi. Sementara yang kita pahami kan Ibu Megawati ini posisinya sekarang ini frontal terhadap Jokowi.
Ya, saya berteman dengan Anies, saya berteman baik dengan Anies itu. Tapi saya juga berteman dengan Pram tuh dari zaman aktivis tahun 90-an saya udah kenal Pram itu. Jadi saya tahu watak Pramono Anung, saya tahu wataknya Anies. Tetapi dalam politik kita harus pisahkan antara pengetahuan tentang watak dan keadaan real hari-hari ini kan. Hari-hari ini kita mau lihat bagaimana konsistensi PDIP misalnya untuk tetap menjadi penyeimbang, kalau nggak mau dikatakan sebagai penantang Kim Plus. Jadi kita mau lihat Pramono itu betul-betul menghasilkan diskursus yang memungkinkan orang lihat bahwa oke, di dalam kebijakan PDIP ada Pramono yang kendati masih berkedudukan sebagai anak buah Jokowi, sebagai menteri, dia mampu untuk menunjukkan bahwa sikap dia itu bukan sikap Jokowi itu. Tapi kalau dari awal misalnya Pram mengatakan ya saya udah minta izin pada Jokowi, ya itu juga mungkin diplomasi itu. Tetapi yang harus diperlihatkan adalah kemampuan Pramono Anung untuk menerangkan pada publik bahwa dia adalah exception dari politik Jokowi, kan itu intinya tuh. Dan itu yang tidak boleh disembunyikan, karena rakyat Jakarta akan tuntut Anda ada di pihak kami atau ada di pihak Jokowi. Kan dalam keadaan pembelahan politik hari ini, dan pembelahan itu bagus karena akhirnya jadi terlihat kontras antara kepemimpinan Jokowi dan kepemimpinan mahasiswa. Terlihat Anies mungkin siksak di situ tuh. Bukan Anies, Pramono siksak di situ. Kita bisa pahami bahwa Pramono dari awal memang membantu Jokowi dan merupakan orang paling dekat Jokowi dari PDIP kan. Jadi tetap ada semacam kekagokan misalnya bagi Pram untuk menunjukkan sikap yang jujur atau yang murni, sehingga dia mesti pakai bahasa diplomatis. Ya, saya udah bertemu dengan Pak Jokowi mendorong saya untuk ikut dalam persaingan. Jadi kita mesti lihat itu sebagai pembukaan atau kata pengantar dari Pramono Anung. Nah, kita melihat setelah bab 1, bab 2, bab 3 harus disimpulkan Pram itu adalah wakil dari oposisi, yaitu PDIP yang berupaya untuk menunjukkan sikap berbeda secara diametral, secara kualitatif dengan Jokowi, atau sebetulnya bagian transaksional dengan Jokowi. Kan itu mesti jelas juga kan. Kita nggak mau ada permainan politik yang pada akhirnya kita sesali bahwa orang-orang yang seharusnya memimpin negeri ini ternyata masih juga punya sikap dagang sapi kan. Dan itu fakta-fakta ini yang akan diuji di dalam percakapan politik Pramono Anung nanti. Mungkin mulai besok dia akan dipanggil oleh dari narasumber, dan dia mesti terangkan di situ di mana posisi dia dengan Jokowi hari ini. Nah, sekarang kita bicara tentang Ridwan Kamil, Rocky ya. Besar sekali nih penolakannya dari pendukung Anies dan juga warga Jakarta. Bahkan termasuk para Jackmania nih sangat menentang Ridwan Kamil ini, karena Ridwan Kamil ini bagaimanapun juga ikon dari bobotoh Persib ya, Viking ya. Bagaimana Anda membaca peluang Ridwan Kamil ini kendati dia diusung oleh atau dipasangkan dengan PKS gitu? Ya, Ridwan Kamil masuk Jakarta itu kayak orang asing yang yang tersasar. Ada lagunya seseorang yang tidak tahu peta sebetulnya tuh, atau tidak tahu kultur politiknya. Tapi Ridwan Kamil memang hendak diselamatkan oleh Kim Plus supaya ada penantang Anies di Jakarta pada awalnya tuh. Tetapi kita mulai lihat bagaimana politik itu berubah cepat tuh, sehingga Ridwan Kamil harus menghitung kembali apakah dia mampu untuk datang di Jakarta dengan posisi Anies yang justru sudah dilenyapkan oleh PDIP. Jangan-jangan justru dengan lenyapnya Anies dari peta politik PDIP, konstituen Anies semakin radikal untuk menghalangi Ridwan Kamil. Karena di Jakarta ini punya ciri khas bahwa seseorang yang tampil di Jakarta harus pro Persija. Itu aja udah poin yang betul-betul mendasar tuh. Nah, Ridwan Kamil tentu akan diolok-olok bahwa Anda kan jersey Anda tuh lain dengan jersey kami tuh. Jadi kemampuan Jakarta untuk menimbulkan sensasi tidak dimulai dengan politik identitas atau politik ideologi, tapi dengan semangat Persija misalnya. Itu udah faktor yang akan menentukan langkah Ridwan Kamil. Yang kedua, keadaan politik Jakarta itu harus dibaca sebagai pengetahuan tentang watak Jakarta itu. Ridwan Kamil mungkin terlalu lemah lembut untuk ukuran orang Jakarta, apalagi untuk ukuran masyarakat Betawi itu yang menganggap bahwa pemimpin Jakarta itu idealnya adalah Ali Sadikin,
idealnya adalah Bang Yos. Itu semuanya kan pemimpin-pemimpin yang sifat Spartanya itu keras sekali. Sementara mungkin kita tidak melihat sifat itu pada Ridwan Kamil. Dan bahasa tubuh Ridwan Kamil tentu tidak bisa melampaui bahasa tubuh Ali Sadikin atau bahasa tubuh Ahok bahkan yang petatang petenteng gitu kan. Tetapi sekali lagi ini adalah peristiwa politik. Orang tidak menilai kandidasi di Jakarta itu berdasarkan ideologi lagi, tapi berdasarkan pro perubahan atau anti perubahan kan. Nah, Ridwan Kamil tentu tidak mungkin pro perubahan karena Ridwan Kamil datang dari satu blok politik yang diselundupkan untuk membela Jokowi. Jadi itu intinya tuh. Jadi Pak Ridwan Kamil ya silakan berupaya lebih keras tuh supaya diterima secara moral, diterima secara watak, dan diterima secara bahasa tubuh. Kira-kira begitu tuh. Tapi oke, itu kita hanya mungkin memperlihatkan kategori-kategori itu sementara menunggu bagaimana Ridwan Kamil mulai berkampanye di Jakarta dan berhadapan dengan Prabowo dan Rano Karno kan. Jadi itu intinya tuh. Selama kita menunggu, pastikan bahwa politik harus dinolkan dari dinasti. Baik Bung Rocky, salam akal sehat. Salam akal sehat.